Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sehat Yuk bersama Green Care. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang mudah banget, baru banget, yaitu kesehatan ala Gen Z. Bersama saya Ari Rainer Fiansyah. Kita akan bahas hal tersebut ya, kesehatan ala Gen Z. Langsung aja ke intro. Oke Sobat GC, Alhamdulillah bertemu lagi di podcast Sehat Yuk bersama Green Care ya. Sudah lama kita tidak melakukan podcast, karena apa? Karena narasumbernya belum ada gitu di klinik ya. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan Pak Dokter Diki ya, yang praktek di klinik pertama Green Care juga, yaitu setiap hari Kamis gitu ya. Pak Dokter Diki, nama panjangnya siapa Pak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Farastama. Ya. Muhammad Diki Farastama, sebagai dokter di klinik Green Care. Umum atau masih umum ya. Oke, berarti lulusan tahun 2023. Belum dokter privat gitu. Belum. Masih dokter umum. Masih umum dulu. Oke. Hari Kamis ya, berarti ya. Setiap jam 1 sampai jam 4. Berarti dari kapan ini praktek jadi dokter tuh? Jadi dokter kayaknya masih belum lama ya. Masih baru berkiprah. Kalau di Green Care ya kurang lebih ada di 3 bulanan lah. Alhamdulillah. Oke, berarti gagah. Wow. Gitu. Ya Pak Dokter Diki ini tadi ya praktek di Green Care setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Oh, jadi shift siang ya? Shift siang. Oke Pak Dokter, kelahiran berapa tadi teh? Kelahiran 99. Kelahiran 99. Betul. Karena Gen Z itu dari tahun ada yang bilang 97 96 tuh. 97 96 ya. Berarti masuk lah ya. Saya sebagai orang yang 2001 ini, beliau tuh masih sederajat gitu. Beda sama editor kita yang sudah tua. Jangan marah loh. Gitu Sobat GC. Oke, sebagai dokter, saya itu hanya orang biasa ya. Saya rakyat ama, sanes bangsat, tapi dokter. Gitu ya. Kita akan membahas ya, yaitu kesehatan ala Gen Z. Betul. Nah, sebagai dokter Gen Z, karena jujur saya setiap ngeliat dokter itu rata-rata bapak-bapak atau enggak udah kakek-kakek ya. Itu nah. Oke Kang Diki, sebagai dokter Gen Z ya, betul. Karena biasanya saya lihat itu dokter tuh kalau nggak bapak-bapak kakek-kakek ya. Nah, menurut Kang Dokter Diki aja ya. Menurut Kang Dokter Diki, kok Gen Z itu bisa melek di dunia kesehatan gitu ya? Dan menurut Kang Diki, gimana sih cara orang-orang Gen Z ini seperti kita melek dunia kesehatan? Karena saya sendiri sebenarnya untuk kesehatan bodo amat ya. Gitu. Gimana Kang Dokter? Ya. Jadi kalau sebenarnya untuk Gen Z ini ya, khususnya karena di usia Gen Z ini dari kecil mungkin sudah mulai terpapar dengan namanya teknologi. Khususnya teknologi udah mulai maju tuh di era tahun 90-an ya, seperti HP, handphone, televisi juga udah lebih digital dan lebih luas. Oleh sebab itu juga jadi materi-materi ataupun ilmu-ilmu kesehatan, praktisi-praktisi pun termasuk dokter juga lebih gencar untuk memberikan edukasi secara online, digital. Dan kalau kita lihat ke belakang juga orang-orang Gen Z itu screen time-nya lebih lambat, lebih banyak itu waktunya. Jadi banyak juga informasi-informasi khususnya kesehatan itu lebih terpapar sehingga mereka lebih aware. Ya, jadi banyak referensi ya. Gitu. Wah harus kayak gini, wah harus kayak gitu. Dari situ sih. Terus bedanya Gen Z juga mungkin pakai kelingking gitu ya. Scroll ya. Oh, beda sama. Kalau bapak-bapak kan, woi, katanya minum sayur ini katanya bisa kayak gini. Lagi gitu ya. Kalau Gen Z tuh udah gitu kan bedanya ya. Oke, tadi ya karena Gen Z itu sudah terpapar teknologi sejak dini ya. Ya jujur juga sih, meskipun saya Gen Z, untuk saya pribadi megang HP itu kan sebenarnya saya kelas 1 SMP ya, itu berarti di 2017. Itu megang HP pun sebenarnya belum mulai kalah ke arah kesehatan ya. Mungkin Gen Z kesininya ya. Mungkin Gen Z kesininya juga udah dari awal ya. Tapi walaupun gitu pun
ketika kita mulai melek sama teknologi, usia kita masih muda juga. Masih gitu. muda. Jadi explore-nya lebih tetap, belajarnya lebih cepat juga gitu. Oke. Nah, biasanya apa aja sih yang dicari sama anak-anak Gen Z gitu mengenai kesehatan? Karena kan kesehatan secara general kan sebenarnya ya nggak perlu dicari pun ada ya, seperti olahraga yang benar dan lain-lain. Bahkan sekarang tuh lari aja bisa jadi tren kan gitu. Iya, bisa jadi ngetren. Jadi sebenarnya kalau Gen Z itu punya kecenderungan dia ngeliat hype-nya kemana. Kayak gitu. Misalnya nih dulu mungkin kita tarik ke belakang lagi zamannya COVID-19, COVID-19. Itu pasti Gen Z karena lagi booming COVID, dia bakal cari scroll seputar dengan COVID, termasuk dari gaya hidup, bagaimana cara memproteksi diri dan juga kesehatan. Sekarang nih udah mulai adanya lari, udah mulai adanya pedal-pedalan, ya kan. Terus dari gaya misalnya diet kayak gitu, banyak praktisi juga yang memberikan informasi up to date. Jadi ya kalau Gen Z ini dia mengikuti alur. Kalau misalnya di lagi trendingnya hal-hal seperti A atau AB, nah mereka bakal lebih ke sana gitu. Jadi cenderung bukan mencari karena butuh ya, tapi karena mencari karena ikut-ikutan dulu gitu ya. Hampir dominannya seperti itu. Walaupun emang di beberapa orang juga ada yang merasa butuh, misalnya dia ngerasa aduh ini BB asa naik nih kan, nah, baru mereka. Jadi harus ada trigger juga sih tentunya untuk bikin kita ada ya kepengen untuk cari informasi lah gitu. Pengalaman apa aja nih yang dokter dapatkan sebagai Gen Z menangani Gen Z lagi gitu? lagi praktek nih. Gen Z itu sebenarnya permasalahan tersering ya, itu dari lifestyle paling sering, dari gaya hidup tuh. Gaya hidup yang mungkin sekarang ini kita sebutnya gaya hidup sedentary lifestyle atau gaya hidup ngomongnya mager lah. Malas gerak. Sama. jadi kita sedang berusaha juga ini. Jadi dengan gaya mager ini, jadi banyak orang tuh malas untuk bergerak, sehingga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu pada berdatangan di usia-usia Gen Z ini. Kadang di usia 20, usia 23 tuh udah mulai datang tuh penyakit-penyakit yang harusnya datang tuh di usia 50 sampai 60 tahun. Kayak gitu sih kalau sejauh ini. Faktor itu juga faktor kelola stres. Gen Z ini banyak juga yang emang stres, kerjanya terlalu berat, udah gitu, atau terlalu memikirkan suatu hal secara destruktif dan sehingga ya tidur pun terganggu, makan pun jadi berantakan, hormon-hormon di badan khususnya hormon kortisol atau hormon stres itu meningkat sehingga kadang kambuh kayak gitu. Itu sering banget tuh permasalahan Gen Z kalau di klinik ya. Di klinik ya. Gen Z, seorang Gen Z menangani Gen Z jadi lumayan gampang ya. Dilihat lah kadang-kadang ya. Kadang bisa seperti itu juga soalnya. Dokter juga bisa sakit ya. Bisa sakit, betul. Oke. Ya waktu zaman COVID pun sebenarnya ya ilmu-ilmu kesehatan itu malah datangnya dari boomer ya, dari milenial juga. Pakai bawang putih sana untuk menyembuhkan COVID. Minum jahe susu yang panas. Terus apa lagi ya? Moyan tuh berjemur. Meskipun berjemur udah jadi lumrah ya waktu zaman COVID itu ya. Oke, kebayang gitu. Saya pun sebagai Gen Z ya yang tidak aware akan kesehatan ya juga ya. Kadang saya pun suka merasa mental down gitu ya. Lupa makan dan lain-lain gitu kan. Oke, Pak Dokter Diki, Kang Dokter Diki, Kang Diki aja ya. Udah pasti Dokter Kang Diki aja biar aja ya. Karena kita Gen Z harus terkoneksi dengan baik gitu Gen Z ya. Oke, Kang Diki, tadi kan permasalahan udah kita jawab ya, udah kita obrolin masalah kendala-kendala Gen Z dari mental, dari fisik, dari pola hidup kan itu kita tuh parah banget ya sebenarnya. Banyak diemnya, banyak makan. Oke, jadi gitu ya, kita sudah membahas masalah tadi ya, akarnya, dan sekarang kita akan bahas mungkin kegiatan atau hal-hal yang dilakukan Gen Z untuk preventif gitu ya. Menurut Kang Diki apa aja ini teh? Kan tadi sebenarnya udah ke-spill ya, lumayan tadi kayak olahraga seperti paddle, seperti badminton, pokoknya olahraga Gen Z lah. Kayaknya kita itu kayak suatu dinasti ya Gen Z itu ya. Beda banget gitu. Soalnya belum pernah ngedengar ada bahasan tentang Gen Alpha, tentang Gen Beta gitu, belum. Gen Z tuh yang selalu disebutkan di mana-mana. Nah, Nah,
menurut Kang Diki apa aja sih kegiatan-kegiatan yang memang biasanya orang-orang Gen Z lakukan untuk melakukan kesehatan? Karena saya pribadi cuma diet doang, karena memang lagi program ngecilin badan kan saya namanya tuh defisit doang ya. Ada lagi nggak sih lebih jelasnya gitu? Oke, secara general dulu ya. Ya. Jadi yang paling sering ditemukan biasanya orang-orang Gen Z karena udah emang melihat dari tentu deh media sosial pintu gerbang dalam segala ilmunya tuh sampai saat ini. Mereka tuh sering biasa infus-infusan tuh. Drip infus tentang vitamin-vitamin, ada vitamin B, vitamin C atau multivitamin lainnya tuh dimasukkan secara intravena atau diinfus ya. Ke dalam itu sebenarnya boleh atau tidak, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi harus sesuai dengan indikasi. Ya, jadi bagusnya tuh kalau infus jangan beli sendiri, apalagi ya inisiatif datang ke apotek beli infus, beli ini tuh jangan. Harus dengan ada rekomendasi dari dokter, karena tentunya nggak sembarang orang bisa masuk infus-infusan kayak gituan. Orang dengan gangguan ginjal tentunya itu nggak boleh asal masuk jenis vitamin dan berbagai macam kondisi hal yang harus disesuaikan gitu. Ada yang ini bagusnya vitamin C dulu nih yang ke boosterinnya, atau ini maksudnya vitamin B dulu nih yang kita infuskan gitu, atau ini harus kombinasi nih C sama B nih kita masukin. Nah, jadi itu harus sesuai dengan indikasi ya. Jadi nanti biasanya yang paling sering tuh infus-infusan dan nggak boleh setiap hari ya. Itu infus-infusan tuh ada rentangnya, karena dimasukkan itu adalah jenis dosis yang tinggi. Bisa rutin tapi nggak setiap hari. Setiap hari. Jadi ada dosis booster lah ibaratnya, dosis tingginya, ada dosis maintenance. Maintenance-nya dosis ya yang biasa-biasa biar ngejaga daya tahan tubuh ya kayak gitu. Tapi yang modelan infus-infus juga bisa dosis tinggi. Jadi harus sesuai indikasi tentunya seperti itu. Itu mungkin yang nomor satu ya, yang infus booster ya. Infus booster. Karena kan di klinik Green Card juga sebenarnya ada layanan infus booster nih. Memang suka dipakai sama instansi-instansi kan, biasanya mereka lumayan ya kerjanya depan komputer pagi 9 to 5 ya kerjanya mereka gitu. Terus tadi ya infus booster, ada lagi nggak hal-hal yang dilakukan kita untuk menjaga kesehatan? Spesies Gen Z ya? Iya, spesies Gen Z. Spesies ya Sobat GC ya? Yang paling sering biasanya mereka menanyakan juga tentang olahraga yang tepat buat saya apa. Kayak gitu. Sebenarnya nggak semua itu bagi dua tuh, ada olahraga sama aktivitas fisik sebenarnya. Olahraga tuh lebih ke sport, permainan. Contohnya badminton, sport. Yang tadi ya? Olahraga. Pedal. Oke. Kalau yang aktif fisik itu dia dilakukan secara beraturan. Contohnya mungkin misalnya nge-gym ya. Repetisi ya? Ada. 5 kilo dulu awal-awal, nanti naik ke segmen 2, naik ke 10 kilo, naik ke 15 kilo. Nah, itu sebenarnya yang paling bagus dibutuhkan oleh Gen Z. Tapi kalau nge-gym ngangkat HP doang gimana? Nah, itu kan suka ada ya, nge-gym nggak? Ya, update doang kan ya? Iya. Nggak kerasa itu, nggak kerasa. Berat bos. Gen Z awas loh. Olahraga yang bener loh, kalau ke gym loh. Gitu. Olahraganya kudu bener. Ya, mulai ciri-ciri olahraga bener itu pertama dia tuh aktivitas fisik ya, yang menggunakan semua otot. Dia tuh harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi nggak boleh misalnya saya kan olahraga nyapu misalnya. Nyapu tuh kan bukan olahraga, bukan aktif fisik, dia hanya gerak saja. Dan tidak ada repetisi, tidak ada aturannya. Jadi kadang dia nyapu terus berhenti dulu. Nyapu main HP, duduk, nyapu ngapain. Nah, itu nggak nyampe ke fase fat burn atau pembakaran lemak. Untuk masuk ke fase fat burn tuh harus butuh beberapa fase-fase dulu tuh. Dan untuk mencapai fase itu harus dilakukan secara konstan. Nggak bisa tiba-tiba berhenti. Masuk misalnya nih mau jalan kaki, olahraga saya pagi saya mau jalan kaki nih, itu bagus tuh jalan kaki terus ya untuk pemula. Jalan kaki di atas 30 menit ya. Nah itu paling mudah dicari sama Gen Z tuh, termasuk saya. Itu paling bagus untuk awal. Tapi harus 30 menit. Jangan jalan baru 5 menit berhenti. Ya. Kalau jalan baru 5 menit berhenti itu nggak nyampe ke fase pembakaran lemak ataupun ke seterusnya. Jadi harus terus jalan 5 menit, ada tukang gehu bala-bala mampir. Nah, salah itu. Nggak jadi itu. Itu enak sebenarnya. Kadang orang olahraga pulang-pulang buat teng-tengan tuh banyak. Mungkin itu. Terus olahraga pokoknya yang dicari itu yang aman. Jangan soal-soal nih hype maraton lari 10 kilo. Nah, itu nggak boleh. Harus biasa dulu.
ada half marathon, ada 5 kilo. Sebelum maraton jalan kaki dulu. Sebelum kamu jalan merangkak dulu. Ada prosesnya. Jadi jangan langsung jebret ke atas. Kalau jebret ke atas, resiko cedera menghantui. Cedera nanti bisa lama, kenanya 3 bulan, sebulan, nggak olahraga ya sia-sia aja. Jadi gendut lagi. Iya, Seperti itu. Jadi harus pas. Harus konstan terus ya. Harus Gitu. sesuai lah olahraga itu. Oke, nah Gen Z juga kan berpengaruh dari ranah makanan ya. Betul. Makanan Gen Z itu variatif banget. Karena kalau ngelihat dari ayah saya sendiri gitu ya, kalau ke warung nasi atau makan kemana pasti nggak akan jauh sama asin, ada apa itu tuh sayur kacang. Kalau Gen Z tuh harus apa? Harus Yoshinoya, harus wing o wing, harus tuh. Padahal itu editornya juga milenial tapi senang makanan Gen Z parah. Kopi, kopi apa? Rumpi nggak apa-apa ya promosi. Wah pokoknya banyak banget lah, dari kopi itu berbagai jenis gitu ya. Nah, yang saya pengen tanyakan, apakah dari ranah makanan sendiri Gen Z itu punya metode tersendiri nggak sih? Iya. Gitu kan tadi olahraga udah nih dari fisiknya. Gimana caranya orang Gen Z itu yang banyak mager bisa meraih fat burning zone gitu ya? Nah sekarang dari ranah makanannya tadi kan gimana? Oke. Kalau ada diet atau apa gitu? Ranah makanan yang paling penting intinya apa yang kita makan ya. Makannya itu harus sehat. Sehat definisinya tuh banyak juga macam luas banget. Tapi yang paling penting harus dengan kondisi gizi seimbang. Kayak gitu. Bentar saya jumping. Kadang kita tuh punya prinsip asal kenyang. Itu dia. Asal kenyang dan enak lah ibaratnya. Apalagi anak kosan ya. Anak kosan yang sedang ya masa-masa kosnya itu kan masa-masa bertahan hidup ya. Iya. Kadang kita tuh sistemnya tuh yang penting kenyang dan enak. Nasi dipadukan dengan Indomie goreng, nah, telurnya cuma 1 biji tuh. Nah itu udah kenyang tuh, dianggap udah makan hari ini. Udah. Sedangkan kalau kita lihat di isi piringku itu, isinya semua hampir 80-90% itu isinya karbo itu yang bikin kalori intake-nya makin banyak, akhirnya bisa berat badannya naik. Nah jadi yang paling penting tuh isi makanannya dan cara pemilihan makan. Contoh nih biasanya yang bagus nih pagi-pagi nih sarapan. Orang model sarapan apa sih paling sering Gen Z? Bubur, nasi uduk, lontong kari, nasi kuning. Nah, model-model kayak gitu atau gorengan tuh. Bihun 5, bala-bala 5. Makan tuh. Biasanya itu tuh saya banget itu. Rutinitas rutinitas sarapan. Soalnya sarapan tuh secara bahasa Inggris artinya breakfast. Break itu ya menghentikan. Fast itu fasting. Ya karena tidurnya nggak makan ya. Tidur kita nggak makan. Kalau makan sambil tidur bahaya. Itu nggak jadi breakfast tuh jadinya. Breakfast. Jadi sebenarnya pagi-pagi itu yang paling penting itu kita ada kalori masuk tapi kalori yang bagus gitu. Contohnya apa? Protein. Sarapan pagi telur rebus 2 biji cukup tuh. Oh iya. Untuk bisa kita handle sampai jam 10 pagi nanti kita snack buah misalnya kayak gitu. Nanti jam 12 siang baru tuh kita makan berat biasanya. Baru masuk karbo banyak, protein banyak, serat banyak. Pagi-pagi tuh telur, serat, nggak usah terlalu gede-gede karena secara alami badan kita itu sekitar jam 2, jam 3 itu ada sebut dengan Down phenomenon. Itu adalah kondisi di mana hati memproduksi gula. Jadi gula kita udah tinggi tuh di jam segitu itu. Pagi itu ya. Pagi tuh. Kenapa tinggi? Karena itu udah alami ya dari badan dan Sang Pencipta juga sudah mendesain agar kita bisa bangun pagi dan beraktivitas. Kayak gitu. Orang zaman dulu pemburu, zaman-zaman nenek moyang purba-purba, pagi-pagi mereka makan nggak sarapan, mereka buru-buru dulu tuh. Dengan energi dari mana tuh? Dari yang tadi tuh Down phenomenon tadi. Jadi naik tuh gula darah kita secara normal di pagi hari. Untuk melakukan aktivitas, jadi sebenarnya nggak harus terlalu banyak karbo di pagi hari itu. Perbanyaklah protein karena kita nggak dapat protein tuh dari cuma naikin gula doang. Protein itu penting juga untuk otot, energi juga, energi protein, vitamin mineral ada di protein. Makanya telur tuh paling kompleks, paling gampang, paling bergizi. Berarti aku udah bener nih sarapan pakai 2 telur rebus sekarang. Tapi pakai empal gentong. Empal gentongnya, empal gentong temennya nasi. Gitu. Iya gitu kan, tapi ada telurnya 2 lah kalau telur rebus gitu. Ini wajib dicatat ya sobat GC ya. Jadi kenapa wajib dicatat? Karena tadi kenapa
gimana ya? Kan zaman sekarang tuh banyak apa ya namanya tuh bahasan-bahasan atau bukan doktrin bahasanya. Jadi kalau sarapan tuh harus pakai sereal untuk sehat, atau sarapan tuh harus gula dulu. Kenapa? Karena nanti perutnya kaget. Enggak gitu, sobat GC ya. Karena tadi ada apa dalam tubuh tuh? Ada fenomena fajar sebutannya. Fajar. Down phenomenon gitu. Down phenomenon di mana kondisi gula tubuh tuh udah ada sebenarnya. Sana hama hati dibuatnya dia dengan proses namanya gluconeogenesis, itu dibikin gula dalam. Jadi kita bisa produksi gula sendiri sebenarnya dari hati itu. Dan itu terjadi di pagi hari. Makanya kenapa ada cek gula darah puasa. Oke. Ketika gula darah itu naik tuh tinggi, insulin kita kerja tuh dipakai untuk masuk ke sel jadi energi. Tapi orang dengan yang diabetes kadang ketika down phenomenon itu aktif, gula darahnya naik, insulinnya nggak males gitu, nggak kerja, terus naik terus, makanya gula darahnya tinggi. Oke. Jadi seringnya pasien tuh bilang, dok saya malam nggak makan apa-apa loh dok, gitu, tapi gula saya naik gitu, tiba-tiba pas cek ini gitu di atas nilai normal, bahkan ada yang sampai masih 250 juga tuh gula darah puasanya. Ya itu biasanya orang-orang dengan diabetes harus diterapi tuh modelan kayak gitu. Tapi orang normal juga suka ada fenomena gitu loh, karena kan di apotek Greencare itu setiap hari Minggu kan ada program Semarak tuh. Program Semarak tuh dia cek kesehatan murah ya, cek kesehatan di hari Minggu doang gitu kan. Jadi suka ada bapak-bapak tuh udah puasa dari malam kan 8 jam kan ya. Tapi pas dicek gula darahnya tetap tinggi gitu kan. Berarti bisa curiga ke alasan, makanya harus dicek lagi. Nanti ada TTGO biasanya cek gula darah 2 jam setelah makan. Itu harus dicek lagi. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Makanya pagi-pagi itu jangan loading terlalu banyak karbo, tapi loading lah protein gitu. Karena kita nggak dapet itu. Telur, daging gitu ya. Daging, tahu, tempe, sayur-sayuran itu nggak apa-apa. Itu buat di pagi-pagi. Siang baru memang. Dan tapi harus ada snack biasanya tuh di antara jam 8 sampai jam 12 makan siang. Snack. Ular. Bukan ular. Cemilan. Aku kira snack ular. Cemilan di jam 10-an tuh. Iya. Boleh buah, boleh telur lagi boleh gitu. Telur lagi, yang penting ada makanan juga masuk. Nanti jam 12 baru makan berat. Nanti malam tinggi di protein sama serat juga. Karbonnya boleh sedikit aja. Kayak gitu. Itu biasanya cara diet paling nyaman dibandingkan intermittent fasting. Intermittent fasting itu dia bagus, efeknya cepat. Karena emang kita dipaksa untuk defisit kalori dan fat burning episode di dalam tubuh kita, dipaksa untuk puasa. Tapi nggak cocok untuk semua orang. Yang punya yang punya kondisi-kondisi tertentu, GERD kayak gitu, dia biasanya nggak tahan. Makanya yang paling cocok itu adalah yang awal tadi. Dia nurunnya lebih slow, tapi ya lebih bagus gitu, proteinnya masuk, kayak hidup seimbang makanannya. Tapi emang lebih turunnya nggak sedahsyat intermittent fasting. Tapi kadang intermittent fasting juga bisa jadi buah si malakama juga. Kadang pas kita puasa nih cuman 4 jam zona makan misalnya, lu 4 jam itu kadang kita kalap tuh, masukin semua makanan tuh di 4 jam itu. Akhirnya kalau di jumlah jamleh kalorinya sama kayak kita makan seharian. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih kalau soal diet ya. Oke. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Editornya biasa. Gitu. Sobat GC. Jadi tadi ya intinya mau melakukan intermittent fasting, mau melakukan apapun itu, kita harus selalu kontrol pola makan kita dan banyakin protein ya. Gitu. Apakah saya makan nasi padang nasinya harus 1 sendok? Wah, tidak enak. Atau mungkin bisa kalau untuk pasien gula ya, kita ada life hack, ada hacknya gitu. Kita masukin serat dulu. Loading serat dulu, masukin daun singkong. Kalau di Padang kan daun singkong ya, singkong rebus tuh dihabisin tuh, baru masukin makanan lain. Jadi ada penelitian kalau serat itu bantu memperlambat penyerapan glukosa di dalam tubuh. Serat. Jadi ada yang sebutannya, kita ngomongnya glycemic index gitu. Jadi seberapa jauh gula itu diserap ke dalam tubuh. Contoh nih buah-buah yang berbahaya nih ya buat pasien-pasien diabetes. Karena anak muda banyak loh sekarang yang udah diabetes, usia 23, 25, 26 tuh udah mulai tinggi gula darahnya. Kalau dulu kan diabetes tuh wah penyakit tua. Sekarang udah kebalik, penyakit muda. Bayangin aja 25 udah kena diabetes, gimana tuh usia 50-nya gitu kan. Apa penyakit yang baru mungkin atau gimana. Contoh misalnya buah-buahan yang harus paling dihindari, semangka.
itu bikin gula naik. Seger semangka siang. Semangka seger banget tuh, tapi ketika kita makan itu dia seratnya sedikit, gula darah langsung peng. Jadi nggak semua buah itu sehat bagi penderita diabetes ya. Terus biasanya cara Genzit makan tuh dengan cara di jus. Seratnya hilang tuh. Apalagi pakai slow juicer yang memisahkan serat dengan Air, iya. Itu cuman air gula sebenarnya, air gula iming-iming buah. Air gula dari buah. Air gula dari buah, sukrosa doang, fruktosa doang gitu isinya. Itu diminum tuh, minum air gula aja. Itu juicer yang ditekan gitu ya? Yang ditekan yang fungsinya dia bukan ror gitu, tapi cuma muter doang, dimisahin si serat. Ininya seratnya malah nggak kita makan. Gitu. Jadi malah tinggi nanti gulanya, bisa resiko ke diabetes juga di usia muda. Jadi jangan banyak yang chef bikin smoothie, bikin apa, dimasukin krim, masukin apa, pisang satu aja nah. Embel-embelnya ini smoothie pisang gitu, padahal isinya macam-macam. Macam-macam ya, ada es krim, ada ada butter, ada apa, segala dimasukin. rasa apa namanya tuh, hazelnut. Jadi ya berbalik, dia tuh punya minuman sehat dalam tanda kutip dengan berlindung di balik kata buah pisang, yang dimana sebenarnya di belakang itu pisangnya cuma jadi apa, pengalihan isu kerjaan itu semua gitu. Iya benar-benar gulanya nendang gitu. Itu sih kalau dari diet ya, dari untuk Genzit. Oke, tadi olahraganya udah ya, olahraga yang FOMO, makanannya yang ya unik lah. Karena kan kalau dari makanan sendiri, setahu ya orang-orang, kalau setahu saya ya, koreksi kalau saya salah bagi C. Setahu saya kalau boomer atau milenial ngomongin diet tuh nggak makan. Kalau Gen Z tuh makan, tapi diatur. Ada. Nah itu perbedaannya sobat GC. Oke, ya tadi dilanjut. Makanan udah, olahraganya udah, fisiknya udah, asupan untuk fisiknya udah, mental. Adik pusing, aku tuh bingung kenapa pacar aku dia pergi, aku sedang mau bunuh diri aja. Nah, itu penyakit Gen Z. Ini sebenarnya nggak Gen Z aja sih, cuman pelampiasannya berlebihannya ada orang-orang Gen Z. Gitu. Ya, memang Gen Z itu karena kenapa banyak di Gen Z, karena mungkin Gen Z ini sekarang yang bisa dibilang lagi megang dunia lah ibaratnya. Orang kerja sekarang rata-rata Gen Z, pegawai Alfamart, dokter, yang lain tuh lagi banyak-banyaknya Gen Z tuh lagi nyerang lah ibaratnya. Lagi masa-masanya mereka ini berkembang dan bekerja. Ya, kalau yang boomer tuh udah ada yang sebagian udah pensiun, udah tinggal menikmati doang kadang-kadang. Tapi yang usia-usia Gen Z ini lagi pada Gen Z milenial lagi pada inilah. Jadi memang mental ini salah satu penyebab paling sering juga dari penyakit. Dari mental doang kita bisa disebut dengan namanya psikosomatis. Baru dengar itu apa tuh? Psikosomatis itu keadaan dia ngerasa badan dia tuh bermasalah. Padahal dicek normal semuanya. Dia bakal nanti ciri-cirinya dia dokter shopping. Dokter A dia nggak percaya nih, dokter B, dokter C, semua dokternya bilang itu semua bapak nggak sehat gitu. Tapi dia ngerasa badan dia ini, saya ada jantung dok, saya sakit ini, saya sesak terus nih, saya apa nih? Karena itu jadi mental. Sakitnya asumsi ya dia? Asumsi dong, nah makanya sekuat itulah mental bisa mengontrol diri kita, jiwa, kesehatan mental. Dan nggak daripada itu juga mental juga perlu dikasih makan biasanya. Nasi padang? Kayak juga gitu, beda. Nah, ya beda ya? Itu perut kita ya. Kalau mental tuh dia beda. Soalnya kalau stres saya bawaannya nasi padang. Biasanya iya, kalau enggak itulah boleh lah tenderloin medium rare pakai mushroom sauce, boleh lah. Mahal ya. Mahal. Harus diobatin biar nggak stres sama gunungan. Kita tuh butuh namanya healing juga. Kadang self reward juga perlu gitu, tapi kadang healing dan self reward ini harus bijaksana juga ya. Jangan apa-apa self reward, apa-apa healing, padahal itu ya jangan dulu lah ibaratnya kayak gitu. Jadi perlu tuh namanya healing. Dan healing itu macam-macam, masing orang beda-beda, yang penting positif. Kadang perlu juga untuk menghargai kerja keras ataupun achievement yang kita dapatkan. Walaupun tidak dirayakan oleh orang lain, yang penting dirayakan oleh diri sendiri. Namanya juga self healing ya. Self healing. Ya, jangan tunggu orang lain mau. Self reward. Self reward ya. Jadi yang mental ya kayak tadi lah, pergi-pergi kemana itu boleh, yang penting halnya positif. Self reward, narkoba jangan. Self reward, mabok-mabokan sampai kolaps jangan. Jadi self reward cewek.
itu Gen Z tuh suka micet, jorok. nah itu juga Jelek. ya. Jadi pokoknya cari self reward yang positif. Ya. Itu perlu sekali ya. Kalau saya bilang, saya pun sebagai dokter kadang udah bosan dengan kita tuh setiap hari 8 sampai jam 8 pagi, mungkin sampai jam 8 malam, ada yang 24 jam jaga mendengarkan keluhan orang semua. Saya sakit, ada yang curhat masalah lain, masalah apa itu kita wajib dengerin. Nggak mungkin kita nggak dengerin. Teman, suatu saat kita bakal jenuh juga. Tuh, makanya perlu adanya ya waktu libur atau ada hobi kemana kayak gitu. Kayak misalnya saya hobi cuma ngeliatin kolam ikan doang udah tenang bagi saya gitu misalnya. Nah, jadi macam-macam tuh, yang penting halnya positif dan itu sangat perlu ya. Jadi kalau apalagi yang usia-usia produktif kayak kita gini ya, usia-usia lagi kerja, kadang perlu sih yang kayak gitu. Yang ngejar karir biasanya berat banget. Nyudan kepala tuh. Nah, jangan lupa itu kadang harus balik dulu sebentar, istirahat sebentar. Makanya kita ada sholat 5 waktu ya. Kayak gitu. Jadi subuh bangun pagi-pagi tuh sebelum mulai hari kita sholat dulu. Tenang jiwa, udah gitu pagi tuh kita kerja keras tuh. Kejut lagi ya. Jam 12 siang dipanggil dulu yuk, santai dulu yuk, gitu makan siang, sholat. Gitu kerja lagi apa lagi jam 3. Istirahat dulu, sholat dulu asar. Jam 3 pulang, nyampe rumah lah ya, kita maghriban dulu, relax gitu. Pas mau tidur, isya gitu. Soalnya kalau dalam Islam tuh sudah Allah kasih waktu ya, 5 waktu untuk kita self healing, introspeksi, dan ya untuk menenangkan jiwa gitu. Jadi ya jangan tinggalkan sholat juga ya guys. Ya Allah, saya dimarahin manajer saya gara-gara telat laporan. Tolong ya Allah. Berikanlah kemudahan. Ya itu tuh jadi kekuatan itu cuy. Ada kejawab sendiri tuh. Oh ya harusnya gini ya gitu kan. Jam 12 siang soalnya. Ntar lagi nih Zuhur nih udah lewat nih ya. Salat lah. Gitu. Berarti self healing ya. Nah, self healing tuh berarti kan bukan hanya mental aja kan, tapi literally kita udah which is kita sudah ngobrol kayak Gen Z ya. Sobat GC, kalau bahasa kita kurang proper hari ini karena memang kita ngobrolinnya bersama Gen Z. Jadi sobat GC yang nonton Gen Z insya Allah nerima. Kalau yang di atas Gen Z, boomer atau milenial, mohon maaf bila ada kata-kata yang unik. Tapi insya Allah kita tidak akan melampaui batas. Ya betul. Oke. Ya tadi ya kan bukan hanya mental, bahkan healing tuh harus ada ke fisiknya juga ya. Masa abis capek main bola kan itu bingung kan. Apakah ada metode-metode tertentu untuk fisik sendiri untuk heal gitu ya? Ya, untuk fisik itu biasanya paling bagus tuh tidur. Karena di dalam tidur itu kita ada 2 hormon yang bermain, dan masing-masing hormon itu ada fungsinya. Gitu. Contoh ada 2 jenis hormon kortisol sama hormon melatonin. Nah, 2 jenis hormon ini, kortisol hormon stres, melatonin hormon relax. Kortisol bakal naik nanti di jam-jam 6 pagi, jam 5. Di 5 sih jam 4 udah mulai naik tuh dia tuh. Akhirnya meningkat terus, lama-lama dekat maghrib, ganti-gantian dia tuh. Kortisolnya turun, stresnya, melatonin naik. Itu normalnya. Oh pantas kalau hormon stres naik tuh pagi-pagi makanya suka ada yang cranky ya. Makanya di pagi-pagi tuh emang lagi ngebus-busnya gitu kan. Kenceng-kencengnya, makanya disitulah kita bekerja. Hormon kortisol itu. Jangan tidur gitu. Kalau disuruh tidur salah kaprah. Efeknya ya tidurnya yang nggak akan optimal tidurnya, hanya tidur doang. Badan istirahat. Jadi itulah kelebihannya. Kortisol tuh emang didesain untuk kita bekerja. Makanya bekerjalah di pagi hari, kerja, malam istirahat tidur. Kerja. Itu di pagi hari tuh ya. Nah, nanti malam-malam itu hormon melatonin naik, itu yang bikin kita bisa tidur lelap. Chillin. Tidur beneran. Nah, tidur yang itulah yang bisa merubah sel jelek diregenerasi jadi sel bagus, atau sel jeleknya dibuang. Regenerasi sel, memperbaiki, detox itu terjadi di malam hari dengan adanya hormon melatonin. Jadi misalnya nih, si Budi bekerja dari pagi, pagi dia tidur, malam dia bekerja. Kata dokter kan tidur minimal 6 jam, katanya dia ngomong gitu. Atau tidur siang 6 jam. Dia ganti tuh, tidur siangnya 6 jam, malamnya dia bergadang. Dengan harapan tidur saya sudah tercukupi. Nah, ternyata tidak. Tidurnya secara fisik saja, istirahat. Kayak misalnya kita habis malu, capek nih, tangan pegel, diamin doang lah, istirahat gitu. Dia cuma istirahat doang gitu. Nggak dipencetin. Itu yang nggak dipencetin. Yang pencet itu aja terjadi di malam hari. Nah, jadi ketika dia cuma tidur di siang doang, tidak terjadi perubahan atau regenerasi sel.
Jadi sel busuk terus tuh dipakai setiap hari, lama-lama apa ya? Makanya sekarang banyak di usia-usia muda serangan jantung, stroke. Jadi ibaratnya meninggal di waktu muda karena apa? Karena gaya hidupnya kayak gitu, kebalik. Apalagi udah pagi kerja, malamnya kerja lagi di boosting pakai kopi gitu. Kopi itu hormon kortisol tuh, bikin ningkatin hormon kortisol. Jadi udah acak-acak hormonnya di dalam badan itu jadinya. Jadi kadang sering kebalik-kebalik dan ya fisik gak bisa relax, akhirnya nggak bisa seger lah ibaratnya untuk ganti gitu. Makanya dokter jaga pun yang jaga malam, dia kan nggak jaga malam tiap hari. Dia jaga malam mungkin cuman dalam 1 minggu 3 kali, atau mungkin ada yang 4, tapi ya sisanya dia tidur gitu. Jadi sebenarnya nggak salah untuk kita begadang pindah waktu tidur ya, cuman jangan berlebihan gitu ya. Bergadang lah, kalau dulu ada di kata dokter Tirta nih ya, dia ngomongin ini bergadang itu sama dengan ngambil jatah umur. Makin sering bergadang, umur makin pendek. Jadi pergunakanlah bergadang itu sebaik mungkin. Jangan bergadang karena ton bola misalnya yang pasti bakal kaya misalnya ya. Saya nggak sebutin klubnya tadi, rujak lagi. Kalah nih, belain gitu aja. Kalau bisa sih jangan ya, kalau itu. Tapi kalau misalnya buat jaga malam ya gimana lagi kan? Kita harus ada yang jagain tuh rumah sakit tengah malam. Itu pakailah bergadang. Jadi kalau buat hal-hal yang tidak bermanfaat, Roma Irama berkata, bergadang janganlah bergadang. Kalau tiada artinya. Tungguin saya jawab. Lupa soalnya. Sama. Itu lagu boomer itu. Lagu boomer. Masuk ya. Gen Z udah lumayan. Ya kita kan dekat-dekat ya. Kita tuh tipis. Gen Z peralihan. Milenial sama Gen Z tengah-tengah lah kita tuh ya. Jadi masih masih tahu. Jokes ya. Oke. Kayak gitu. Tahu acara dahsyat? Dahsyat tahu. Oh iya masih masuk itu. Tadi ditanya sama editor kita gitu. Rio tahu nggak Cina acara-acara ini lagu ini gitu. Tahu? Oh masih bisa ya. Masih aman. Kayak gitu kalau fisik ya. Udah tua ya kita ya meskipun Gen Z juga. Udah senior. Iya. Gitu. Ayo gitu mulu ya. Gitu. Oke, tadi ya detox ya. Memang sih perbedaan yang aku rasain kalau misalnya tidur malam sama tidurnya siang tuh, kalau malam tuh pasti BAB. Paginya BAB. Bener, langsung mules kan. Tapi kalau kita tidurnya siang bangun-bangun adanya pusing. Ya, malah malas. Ya. Mending lanjut tidur sampai sore. Sumpah. Jadi ntar malamnya jadi berantakan tuh karena tidurnya kepanjangan kan di malamnya kompe main Counter Strike ya. Kalah stres aja kan. Iya, kalah stres aja. Ya ini juga patut di note ya teman-teman ya buat sobat GC di luar sana yang sebagai pegawai pekerja malam ya. Biasanya orang-orang logistik gudang. Nah itu suka kebalik gitu kan pola tidur, kalau ada tim malam buat sorting, siangnya tidur. Nah itu mungkin agak dijaga lah. Atau mungkin kan kalau tim gudang malam tuh jam 12 ya tidurnya biasa berangkat kerjanya setahu saya ya. Ya mungkin di jam habis isya ya, habis sholat dari jam 7 sampai jam 11 tidur dulu boleh lah. Gitu. Bisa itu. Masih bisa diakalin ya kalau kayak gitu ya. Ya dok ya, masih bisa diakalin. Pokoknya kalian harus ada tidur di malam hari untuk mendapatkan hormon melatonin dan regenerasi sel. Karena apa ya tadi? Rentan itu Gen Z tuh bener-bener untuk cuan tuh segala dipaksain ya. Saya sendiri pun di rumah kan konten ya gitu. Kerasa kalau misalnya malam tuh dipakai buat begadang gitu. Udah ngonten kan biasanya kalau udah mata kebuka dikit itu kan susah untuk tidur ya. Makanya pastikan kesehatan kalian itu terjaga gimana pun caranya. Salah satunya tidur. Ya, gitu. Oke, tadi sudah dibahas dari awal kenapa Gen Z suka cara Gen Z meraih ilmu, mendapatkan ilmu ya. Terus bahasan soal makanan, soal olahraga dan juga tadi healingnya sendiri ya, atau gimana caranya meregenerasi tubuh sendiri. Tidur kan tadi untuk makanan banyakin protein di pagi hari, gulanya jauhin, terus untuk olahraga juga cari olahraga yang bagus, yang kalian suka tapi tahu juga batasan berarti ya. Nah, konklusi dari semua hal yang dokter Gen Z ini berikan, untuk Pak Dokter Diki sendiri punya tips yang unik atau tips tersendiri untuk sobat-sobat GC yang Gen Z untuk saat berobat gitu. Ada tips tersendiri nggak sih untuk menjaga kesehatan gitu? Baik, secara keseluruhan mungkin ya, tips dan triknya mungkin terdengar klise ataupun ya seperti itu pada adanya, itu ya hidup sehat yang paling seru. Yang pertama itu.
Tapi itu bisa kita mulai dari apa yang kita makan. Hampir dari orang-orang Gen Z ya, usia-usia muda yang berobat ke kita, klinik Green Care, ketemu sama saya, konsultasi, itu rata-rata penyakit metabolik, penyakit yang berdasarkan daripada apa yang kita makan. Seperti apa? Gula, darah tinggi, kena kolesterol, udah gitu udah ada asam urat, obesitas, kena sindrom metabolik. Nah itu rata-rata penyakitnya disebabkan oleh daripada makanan. Jadi mulai tips dari paling penting adalah jaga makan. Seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, sarapan tidak perlu tinggi karbo, tidak usah loading karbo terlalu banyak, masukin protein saja. Udah gitu siang baru boleh masukin makanan karbo, seimbang, karbo, protein dengan seratnya. Dan di malam tidak usah terlalu banyak karbo, tinggi di protein dan juga serat. Dan snack-snack di antara jam makan juga usahakan snack-snack yang berkualitas kayak buah ataupun ke protein lagi kayak telur lagi. Nah itu dari makanan, karena hampir semua makanan yang kita makan itu akan menentukan penyakit ataupun bagaimana tubuh kita nanti ke depannya. Kalau makannya berantakan otomatis ya ke depannya usia naik 5 tahun, kan kalian masih usia 20-an ini udah kena penyakit, nanti usia 40-50 yang harusnya kita jadi pemegang tahta kekuasaan nantinya udah kena penyakitan. Jadi nggak produktif lagi tuh, nggak jadi tuh Indonesia emas tuh kalau misalnya kita sendiri yang usia segini udah kena penyakit duluan. Indonesia cemas jadinya tuh, hadir lagi nanti. Dari makanan. Kedua, istirahat yang bagus. Jangan dibiasakan bergadang kalau benar-benar dibutuhkan. Seperti yang tadi dijelaskan, kedua jenis hormon ini, tidur malam tidak bisa digantikan ke tidur siang. Dan tidur malam itu terjadi adanya progres regenerasi sel, perubahan sel, detoksifikasi, racun-racun semua dibuang di malam hari. Di tidur siang jam 10, jam 11 itu nggak ada efek tersebut. Jadi tetap istirahat itu paling bagus, yaitu ya tidur ya untuk fisik. Kedua, jangan lupa juga untuk self healing juga ya. Main rewards kemana, tapi tetap cari yang positif karena mental kita juga perlu dijaga. Mental yang baik juga bisa memberikan output yang baik ke orang lain dan juga ke kita ya juga ya. Nah jadi tentu self healing, liburan ataupun ibadah juga itu salah satu daripada untuk memperbaiki mental dan jiwa kita. Terus yang paling penting aktivitas fisik juga, karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi. GrabFood tinggal ngeklik, Shopee Food tinggal ngeklik. Orang zaman dulu mau beli baju kudu ke Matahari Store dulu tuh. Tanah Abang jalan berjam-jam ya? Ke pasar buat dapat baju kaos. Sekarang tinggal klik datang. Mau beli cilok aja sekarang bisa langsung pakai GoFood, pakai Shopee Food. Dulu kita harus minimal jalan dulu. Nah itu udah makin memperkecil gerakan kita sehari-hari. Makanya aktivitas fisik juga harus ada. Tapi aktivitas fisik yang benar ya. Gak biasa maraton, tiba-tiba ikut yang 10 kilo. Gak bisa main pedal, tiba-tiba main pedal yang ekstrim. Gak biasa main bola, tiba-tiba main bola. Tetap olahraga yang paling penting itu adalah yang konsisten teratur. WHO menyarankan 150 menit selama 1 minggu. Yaitu kalau mau dibuat ya sehari 30 menitan lah. Jalan kaki 30 menit non-stop gitu. Atau nge-gym kayak gitu. Nah untuk masa otot nanti ke masa tuanya juga bisa kuat. Jadi bisa gendong cucu gitu nanti ke depannya. Nah mungkin itu sih kalau dari saya. Sama satu lagi, banyak praktisi ataupun orang-orang di luar yang tidak mengetahui sedikit pun tentang kesehatan, tapi mereka berbicara soal kesehatan. Makan bawang putih untuk diabetes, nggak usah minum obat. Atau makan timun buat darah tinggi, nggak usah minum obat. Nah itu juga harus kalian pilah-pilah, karena sekarang media sosial tuh sangat bebas. Apapun bisa jadi expert di sana, makanya harus pilah-pilah juga dalam mencari informasi agar tidak tersesat, nanti salah obat, salah penanganan, malah jadi penyakit juga. Jadi blunder ya? Jadi blunder. Nah paling itu sih untuk ala sehat Gen Z dengan masa teknologi seperti sekarang ya. Gitu. Tetap always criticize everything you see on the screen, dear brother Gen Z, alright? My English really good, doesn't it? Alright, oke. Kalau kayak gitu mungkin ini terakhir ya.
adalah segmen terakhir tadi tuh ya, bahwa konklusinya tadi pastikan kita selalu kritis mengenai apa yang kita tangkap ya di sosial media, selalu konsisten dengan apa yang dilakukan, terutama dari makanannya, gerak fisiknya, dan juga mungkin healingnya juga main tuh harus konsisten dulu deh, main terus konsisten gitu. Karena apa? Karena mental tuh memang berpengaruh banyak ya untuk tubuh ya. Bahkan ketika fisik sehat, makanan bagus tapi mentalnya lagi geheng, lagi tai ya gitu. Aduh, kasar. Itu kena semua ya. Betul. Iya, oke. Itu main juga harus rutin tapi tahu waktu gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, ini sudah di akhir waktu podcastnya Kang Diki. Ya. Kalau podcast sebelumnya kan susah untuk salam kayak. Maksudnya agak ada canggung gitu. Saya tidak bisa seluas ini. Berarti Kang Diki umur berapa? 26 sekarang. 26. Oh, beda 2 tahun, 3 tahun ya? Aku 24. Iya, 2 tahun berarti. 2 tahun, ya oke. Masih 20-an Besti. Masih 20. Masih 20. Udah jadi dokter. Saya jadi host. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Sobat GC sudah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian sudah ngedengar kita saling kenalan lebih dalam, berarti Sobat GC nonton sampai akhir ya. Nah, kayak gitu terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk bisa membantu channel ini lebih berkembang lagi agar bisa memberikan informasi-informasi up to date mengenai dunia kesehatan yang insya Allah bisa menghibur juga gitu. Nah, Sobat GC juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kami di kolom deskripsi nanti. Disediain sama editor ya. Ya, nanti kita sediakan. Jangan lupa untuk follow juga untuk mendapatkan informasi terkini soal klinik dan juga fasilitas-fasilitas terbaru kita. Nah, pastikan juga Sobat GC up to date ya dengan podcast yang kita berikan. Kenapa? Karena tadi podcast ini kita buat bukan hanya untuk sekadar main-main ya, tapi ini kita aware sebagai Gen Z. Bukan sebagai Gen Z, ada Gen Z yang aware di klinik untuk memberikan informasi lebih cepat melalui sosial media, salah satunya YouTube ini. Nah, kalau kalian follow, kalau kalian subscribe, insya Allah YouTube ini berkembang dan YouTube ini juga bisa memberikan mungkin kedepannya kemajuan ya untuk klinik juga agar bisa menjadi tempat kesehatan nomor 1 di hati kalian semua gitu. Doakan semoga Greencare bisa memiliki cabang kedua ya untuk bisa sobat-sobat GC yang suka nonton, pengen kalau misalnya lagi sakit pengen berobat ke kita, bisa merasakan rasanya berobat di klinik pertama Greencare, tapi tetap kalian harus tetap sehat selalu itu mah. Oke, terima kasih Sobat GC sudah nonton sampai akhir, sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Ya, pastikan Sobat GC untuk mengikuti tips yang tadi Pak Dokter Diki berikan ya agar tetap sehat terjaga gitu. Ingat selalu kritis, selalu konsisten dengan apa yang dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.